Satu Indonesia mengelus dada. Netizen yang maha tahu pun seolah tak percaya. Sepi job pasca keluar penjara, Ipul sempat dituding ingin pesta narkoba demi menghilangkan stres bersama asistennya. Merasa tak bersalah, Ipul menolak disergap seperti residivis narkoba. Tangis Ipul pun pecah ketika polisi berpakaian preman memborgol tangannya. Ekspresi wajah Ipul begitu memilukan. Haruskah ia kembali dijebloskan ke dalam tahanan? Namun setelah hasil tes urin Ipul negatif, mengapa pihak polisi tidak langsung membebaskannya? Apakah Ipul merasa dijebak oleh Steven asistennya yang positif narkoba dan sudah ditetapkan sebagai tersangka? Apa kata pakar mikroekspresi tentang bahasa tubuh Ipul saat menghadapi drama penangkapan yang menguras emosi dan saat dihadirkan pada press release polisi? Saksikan sesaat lagi dalam Barista, berita artis ternama. Pedangdut King Saipul Jamil kembali menjadi headline sejumlah media online dan akun gosip setelah dicokok polisi di jalur busway Jelambar, Jakarta Barat Jumat siang lalu. Video penangkapan Ipul bersama Steven asistennya langsung viral karena banyak warga yang merekam drama pencidukan yang menghebohkan itu dan mengunggahnya ke media sosial. Tak ayal sebagian netizen yang sempat memblacklist Ipul dari daftar artis yang akhlaknya tak patut ditiru ikut terenyuh melihat betapa syoknya hati Ipul ketika dirinya dikepung polisi berpakaian preman yang sempat menduganya sebagai pengguna narkoba. Bang Ipul, ini Saipul Jamil, tolong, Saipul Jamil, gua mau dirampak, tolong. Pak, lihat Pak, sabar. Bapak polisi, sepeda motor yang ada nomor. Jangan, bakalan. Demi Allah Bapak, ya Allah Tuhan. Kasian juga sih, sampai nangis-nangis gitu kan. Pikirnya Citra itu syuting, jangan-jangan hoak konten. Dia bilang, kok konten, bingung. Percaya banget kalau Saipul pakai narkoba gitu. Ya, nggak mungkin kan lah. Dari media nanya saya, Mbak ini bener katanya dia bilang gitu. Saya antara kaget, syuting kali ini aku bilang gitu kan. Cuman ya pas habis nggak lama satu media, dari media yang lain ngirim lagi gitu, ngasih info lagi gitu loh. Akhirnya saya telepon si Saipul juga nggak diangkat, dua-duanya saya telepon kakak. Kasian pokoknya. Mungkin melihat yang kondisi kemarin ya, Saipul Jamil juga mungkin lebih kelihatan kayak takut gitu, trauma karena memang dia tiba-tiba didorong ke bawah, di borgol gitu. Padahal mungkin ya beliau nggak tahu apa-apa. Bang Ipul itu panik ya pemirsa karena dipikir memang dia akan dirampok, apalagi kepanikannya bertambah ketika nih nampaknya ketika Bang Ipul tuh bilang dia Saipul Jamil tapi tidak ada yang berani nolong karena dicegah ya sama polisi yang berbaju preman tersebut. Nah Saipul tambah panik, waduh ini orang ini juga mencegah saya untuk ditolong, sampai saking paniknya pemirsa itu Bang Ipul tuh sampai neken-neken dadanya di sini. Jadi ini area sternum dada di mana ketika orang itu panik merasa terancam jiwanya tanpa sadar, dia itu menekan di sini untuk menunjukkan bahwa dia panik banget, jiwanya terancam, tolong bantu saya. Sampai segitu pemirsa. Ya, Ipul sempat mengira dirinya mau dibegal hingga tak memperdulikan peringatan tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat yang berpakaian preman. Tapi karena aksi defensifnya itulah, Ipul semakin dicurigai berkomplot dengan Steven yang ternyata memang sudah menjadi target polisi. Maka drama pencidukan yang mengharu biru itu pun terjadi. Meski pernah dipenjara karena kasus pencabulan anak di bawah umur, baru kali ini Ipul merasakan tangannya diborgol di depan umum. Tanpa sadar, Ipul menangis seperti anak kecil hingga harus dibujuk dan dipapa polisi. Pak polisi, Pak, ada polisi. Ayo Pak, ayo Bapak. Bapak, kita polisi. Sama Bapak. Kami polisi kami. Bapak, Ada aja Pak ya.
Pak tenang aja Pak ya. Tenang aja Pak ya. Tenang. Ini polisi, saya polisi. Tenang Pak ya. Kita anggotanya Pak, nomor anggota Pak. Pak tenang Pak ya. Nomor anggota Pak. Iya Pak, ayo baik-baik ya Pak ya. Baik-baik. Iya baik-baik. Semua baik-baik. Ini rame, ini baik-baik. Pak TNI. Ayo baik-baik, pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak, ayo pelan-pelan. Pak TNI tolong. Bang ini Bang. Pelan-pelan ya Bang ya. Pak TNI. Pelan-pelan. Bukan polisi mereka Pak. Polisi ya? Bukan. Enggak, awas. Pak tolong Pak bawa kantor polisi Pak. Kakinya. Pak tolong Pak videoin Pak. Bukan persoalan salah tangkap, karena kebetulan Bang Ipul ini sedang bersama yang diduga penjahat. Nah, polisi sendiri tidak tahu kalau di dalam itu ada King Saipul Jamil. Yang namanya operasi ya Mbak ya, ketika ada TO misalnya di dalam mobil, apalagi ada sebuah kejahatan tabrak lari tadi itu, maka otomatis yang namanya polisi itu juga akan menangkap siapapun yang di dalamnya untuk diamankan gitu loh. Nah persoalannya Bang Ipul waktu itu karena salah paham gitu loh. Seandainya Bang Ipul nggak ada ketakutan yang luar biasa, terus polisi menunjukkan identitas misalnya, mungkin Bang Ipul ini kan orangnya memang was-was ya, karena pengalaman pernah masuk tahanan. Nah panik ketemu panik, ya jadinya seperti itu. Kayaknya sih emang dia trauma karena mungkin kan waktu itu pernah ditangkap juga ya, pernah ditahan juga. Jadi mungkin nih tiba-tiba dia disergap juga sama polisi kan, jadi pasti dia ada punya rasa trauma. Usai digelandang ke Polsek Tambora bersama asisten sekaligus sopirnya itu, Ipul menghubungi keluarga, sejumlah sahabat dan kuasa hukumnya. Polsek Tambora pada malam Sabtu lalu pun menjadi riuh oleh kedatangan awak media, keluarga, dan sejumlah pihak yang ingin menjenguk Ipul. Ketika tes urin asisten Ipul menunjukkan hasil positif, sementara tes urin Ipul negatif. Kakak dan kuasa hukum Ipul berusaha mempercepat kebebasan Ipul. Namun drama mendebarkan kembali terjadi karena Ipul harus dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani tes rambut dan darah. Kan tadi udah dibawa tadi ya. Jadi nanti ya artinya ada tes urin yang tadi tahapnya tahap biasa lah ya kan. Tapi untuk di Polda supaya ini benar-benar punya kepastian agar masyarakat paham ya kan. Nanti akan disampaikan oleh Kapolsek sendiri ya. Ya jelas lah, akhirnya Bang Saiful dengan kelakuannya Steve gitu loh. Kalau memang benar Steve itu memang pemakai gitu. Ya sampai mungkin karena ketidaktahuan itu dia. Mungkin dia kaget kali ya. Dia takut ada yang jebak gitu. Karena dia waspada itu kalau saya lihat dari gambar ya. Iya, dia kayaknya belum lama ya. Saya ketemu dia aja baru 3 kali kayaknya. Event ya. Berapa bulan kok kita? Ya kurang lebih 1 tahun lah kayaknya ya. 1 tahun lah. Sosoknya seperti apa sih yang abang? Kalau lihat saya, setahu saya sih anaknya baik menurutnya. Ya mungkin ini ya pelajaran berharga bagi dia. Dia karena dia tidak pernah namanya berprasangka buruk bagi orang yang mau bertobat. Kan? Karena itu aja sih poinnya, dia terlalu baik sama orang-orang yang memang dia. Kalau saya pribadi karena saya pernah merasakan ada di pihaknya keluarganya Bang Ipul, jadi saya insya Allah support lah, apalagi kan urinnya juga negatif. Sekali lagi hasil tes menunjukkan Ipul bersih dari barang haram. Karena dari pernyataan Stephen, Ipul tidak terlibat dengan kasus narkoba yang menjeratnya. Sandiwara Stephen sebagai asisten dan sopir pribadi yang baik seolah begitu sempurna. Hingga Ipul syok ketika tahu bahwa orang kepercayaannya itu sudah 10
kali melakukan transaksi narkoba. Mantan suami Dewi Persik itu juga tidak tahu jika pada Jumat siang kemarin saat ia rehat untuk sholat di kawasan Kedaung, Kaliangke, Stephen membeli sabu seberat 0,29 gram yang kemudian dibuangnya di jalan saat dikejar polisi. Akan tetapi, meski pengakuan jujur Stephen itu menguatkan fakta tak terbantahkan bahwa Ipul tidak tahu apa-apa tentang narkoba, namun pernyataan Stephen dan Ipul dalam BAP tak lantas membebaskan Ipul bebas dari Hotel Prodeo. Kemarin saat menggelar press release penangkapan Stephen dan oknum pengedar narkoba berinisial R, Ipul mengaku tidak keberatan melewati proses hukum yang berlaku sebelum dirinya menghirup udara bebas. Ya, jadi gini, itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman, gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi, karena yang ngegedor saya kantor polisi. Di situ saya makanya jerit. Saudara SJ ini dari awal berada di mobil tersebut. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Kedaung Kaliangke, disitulah temannya yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ. Jadi saya juga sempat nggak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya dia salah satu pemakai narkoba. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikit pun, setetes pun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Ya, rupanya Ipul sudah belajar dari pengalaman. Ia harus kooperatif mengikuti proses hukum yang berlaku dan menerima kebijakan dari para penegak hukum. Pasalnya bersama Samsul kakaknya, Ipul yang pada 2016 tersandung kasus pencabulan anak di bawah umur harus menjalani hukuman yang lebih berat, lantaran menyuap atau melakukan gratifikasi terhadap majelis hakim. Kini Ipul mencoba bersabar menyongsong kebebasannya meski 1 hari bermalam di kantor polisi serasa setahun lamanya. Kapan Bang kira-kira bebas ya Bang? Insya Allah ya, kalau ya nanti tanya aja langsung dah. Insya Allah sih kalau nggak salah besok. Besok? Ya. Oh iya, bukan hari ini berarti Bang? Ya bukan hari ini enggak. Ya. Oh, gitu. Ya. Ya berkaitan dengan bekas lain. Saat dihadirkan dalam press release, wajah Ipul jauh lebih tenang, seolah tak nampak gurat ketakutan seperti saat ia diciduk dengan cara-cara yang bagi sebagian orang tidak manusiawi Jumat lalu. Selama kerja sama saya ini tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus. Makanya saya nggak nyangka kalau dia terlibat narkoba gitu kan. Tapi saya sama sekali nggak ada berpikir negatif kalau dia itu sedang melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bang Ipul kelihatan tenang ya, lega lah. Dan ternyata kan ketahuan setelah preskon asisten pribadinya Bang Ipul ya. Di situ Bang Ipul tuh kelihatan kecewa banget, sampai mau bicara saja itu kering pemirsa. Kalau merhatiin ketika Bang Ipul bicara tentang asistennya itu berapa kali itu beliau tuh sampai harus menjilat lidahnya. Itu tanda ada kekeringan di bibir yang dia rasakan. Jadi ya campur aduk lah perasaannya. Ya mungkin karena saya mempertahankan diri ya, takutnya ya bukan polisi, itu aja sih yang saya khawatir. Ternyata begitu saya nyampe sini ada tulisan Polsek Tambora, saya baru tenang. Alhamdulillah benar ini polisi. Saya tadi berpikir, saya mau dibawa kemana nih? Waktu berpikir, saya bakal dibunuh gitu kan.
Soalnya dia, karena bapak polisinya nggak pakai seragam. Meski Ipul sudah memaklumi alasan polisi menciduknya dengan cara yang cenderung barbar, banyak pesohor dan masyarakat yang mengecam aksi polisi itu. Lalu benarkah banyak yang mendukung Ipul untuk mempolisikan polisi? Tadi kan keterangan dari SJ sendiri menyatakan bahwa dia tidak percaya kalau itu polisi, sehingga berupaya untuk tidak berhenti dan malah melarikan diri. Itu yang membuat situasinya menjadi dramatis, karena ketika dia melarikan diri, otomatis kan dia juga melakukan serangkaian tindakan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak beberapa pengemudi dan juga membahayakan pengemudi kendaraan lainnya. Sehingga itulah yang dilakukan aksi pengejaran tidak hanya oleh petugas polisi, tapi juga oleh masyarakat yang melihat dan mengetahui peristiwa itu. Dan yang pertama kali mengaman pun juga dari tayangan video itu kan terlihat bahwa itu bukan anggota Polri. Ya cukup kaget ya, karena penangkapannya juga sangat tidak pantas ya. Nah, menurut saya proses penangkapannya itu cukup kasar dan tidak manusiawi ya untuk seorang pengguna narkoba. Kecuali Saiful Jamil adalah bandar besar gitu atau teroris. Sebenarnya penangkapannya tuh terlalu arogan ya, karena kan yang ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 itu kan kalau nggak salah pasal 10, kalau nggak salah pasal 10 dan 11, setiap anggota kepolisian itu harus bisa menjaga martabat manusia, nggak bisa seperti itu kan. Ya. Bang, akan ada mungkin laporan balik nggak sih Bang dari itu? Kayaknya insya Allah enggak lah kita ya, karena udah kita nggak mau ribut-ribut lah ya. Suasananya, apalagi lagi suasana pilpres kayak gini. Ya. Mudah-mudahan Polri kita, polisi kita bisa bertindak yang lebih bijak lah. Lebih bijak, dan mudah-mudahan Bang Ipul bisa segera dikeluarkan dari kasusnya. Hari ini setelah proses administrasi selesai, kabarnya Ipul akan dibebaskan sebagai artis yang harus menerima sanksi moral akibat kasus hukum yang menjeratnya dulu. Ipul berharap kasus yang baru dialaminya ini tidak menenggelamkan karirnya yang kembali dirintis dari nol besar. Terlebih, Ipul merasa ditikung oleh Dewi Persik, mantan istrinya. DP seolah menganggap sesuatu yang baik yang ditampilkan dirinya hanyalah kamuflase belaka. Barang siapa yang ingin mempermalukan orang lain, orang itu pasti akan dipermalukan oleh Allah, bagaimanapun itu caranya. Jadi semuanya itu hanya Allah yang maha dan maha gitu. Jadi ya minimal kan lumayan bisa masuk TV, ya kan? Katanya pengen masuk TV. Sepintar-pintarnya orang itu soalim, itu semuanya pasti akan ketahuan. Dimusuhi mantan istri, dijauhi teman, bahkan dianggap tak lagi layak menghibur pemirsa televisi. Lantas seperti apa prediksi pakar metafisika tentang karir Ipul di tahun 2024 ini? Kalau saya lihat sih masih datar-datar ya, justru sama. Di 2024 belum menemukan pencerahan. Justru dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, yang peristiwa-peristiwa yang sekarang lagi rame itu juga sebetulnya membuat karirnya jadi seperti menciut kembali. Ya orang seperti lepas dari tahanan kan sama seperti menang perang. Ya wajar aja, namanya orang sukacita. Tadinya berduka, tadinya menerima musibah, kemudian menjadi sukacita, menjadi gegap gempita, ya wajar menurut saya sih. Apalagi kalau dinyatakan memang dia ternyata bebas gitu kan. Bebas dari narkoba. Ya tentu harus lebih sabar, lebih berhati-hati, waspada memilih teman, waspada memilih rekan-rekan sekitar kita, karena juga banyak teman yang seperti tampak baik tapi tidak baik, banyak orang yang tampak tidak baik padahal sebenarnya mereka baik. Lebih hati-hati sehingga kedepannya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan. Ya semoga segera menghiruplah udara bebas, lakukan kegiatan normal kembali dan lebih berhati-hati. Mudah-mudahan. Semoga ini jadi pelajaran Bang Ipul yang ya. sangat berharga. Supaya lebih baik lagi. Pilih-pilih teman gitu juga harus perlu ya Bang. Betul.